Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang kakek tewas tercebur ke sumur di Lelatang Jembrana. Mantan polisi menjadi otak pencurian sepeda motor di Buleleng. Pencipta kaos Barong Bali meninggal dunia dan diaben di setra adat Desa Beng Gianyar. Kadek Umbarayasa pernah menjadi anggota polisi. Namun, ia kini harus mendekam di sel tahanan karena menjadi otak kasus pencurian sejumlah sepeda motor di wilayah Buleleng. Tersangka Yasa cukup lihai karena memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai anggota polisi. Saat mencuri sepeda motor, ia melibatkan temannya, Rahmat Sabirin dan Wahyu Eka Cahya. Yasa bertugas sebagai pengantar dan dua rekannya menjadi eksekutor. Kawanan ini mengincar sepeda motor dengan kunci kontak yang masih terpasang akibat kelalaian pemiliknya. Sepeda motor yang dicuri kemudian dijual ke penada. Yasa sebelumnya berpangkat bribka. Ia dipecat dari kepolisian pada Januari lalu lantaran melakukan pelanggaran dan kejahatan. Pelaku ini Kadek Umbara. Beliau ini dulu mantan anggota Polri yang di Polres Buleleng. Januari dilaksanakan PTDH, keputusan di bulan Desember, ya, bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan curanmor. Ya, seperti yang Bapak lihat di sana ada 9 barang bukti kita di sebelah kiri itu. Sepertinya motifnya ya mungkin ekonomi, selalu kekurangan. Saat ini polisi sudah mengamankan sebanyak 9 sepeda motor hasil curian. Sepeda motor ini akan menjadi barang bukti hasil kejahatan Yasa dan komplotannya. Polisi saat ini masih mengejar salah satu rekan tersangka, Wahyu Eka Cahya, yang berhasil melarikan diri saat akan ditangkap. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan hari libur Lebaran. Terlihat dari jumlah wisatawan di Pelabuhan Kapal Cepat Sanur, Denpasar. Selama liburan Lebaran, pelabuhan padat dengan wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin ke Nusa Penida. Sejak hari pertama Lebaran, kapal cepat bolak-balik mengantar wisatawan dari Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida. Rata-rata per hari kapal cepat mengangkut 7.000 penumpang. Kepala KSOP kelas 2 Benoa mengatakan, dibanding hari biasa jumlah penumpang meningkat tajam. Diperkirakan pada puncak liburan jumlah penumpang ke Nusa Penida mencapai sekitar 8.000 orang per hari. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pengelola pelabuhan menyediakan 53 armada dengan kapasitas angkut antara 100 hingga 120 orang per kapal. Kita di sini dari jam 7 tapi baru dapat tiketnya jam 10 keberangkatannya. Susah nggak dari nyari tiket? Kalau susah sih bisa dibilang lumayan karena rencana kita mau berangkat pertama tengah 8. Cuman karena memang dari hotelnya agak lama, turnya jadinya dapatnya jam 10. Ya liburan Lebaran tapi cuman berempat doang sih, makanya ikut tur. Ini prediksi kami adalah puncak untuk kegiatan penumpang di Sanur. Kalau kemarin itu sudah mencapai 7.000-an orang, prediksinya 8.000-an. Jumlah kapal secara total yang beroperasi di Sanur adalah 53 kapal, ya, dengan kapasitas 100 sampai 120
orang per kapal. Jumlah total kapasitas total itu kurang lebih 56 ribuan. Kita masih punya 10 kapal cadangan. Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi daya tarik wisatawan karena memiliki pantai serta alam bawah laut yang indah dan memikat. Harga tiket kapal cepat ke kawasan ini dipatok antara Rp75.000 hingga Rp100.000 per orang dengan jadwal keberangkatan dari pukul 6:30 pagi hingga pukul 5 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bagi wisatawan Eropa dan Amerika Serikat, hamparan sawah ini menjadi pengalaman yang baru dan unik karena tidak ada di negara mereka. Tidak heran Jatiluwih selalu menjadi incaran karena penasaran ingin melihat dari dekat dan merasakan suasana pedesaan yang masih asri. Dan saat libur Lebaran, jumlah wisatawan meningkat tajam dan sebagian besar adalah wisatawan asing. Dari data pengelola, jumlah wisatawan ke daerah tujuan wisata Jatiluwih mencapai 1.300 orang. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2023 atau meningkat sekitar 43%. Yang masuk ke Jatiluwih lumayan meningkat pesat, yang mana tahun lalu jumlah kunjungan di hari pertama Lebaran hampir 900 orang, tapi tahun ini sudah meningkat menjadi 1.300 orang lebih. Itu peningkatan kunjungan dari tahun lalu kita prediksi hampir 45%. Meningkatnya jumlah wisatawan ini menjadi berkah tersendiri bagi pengelola wisata Jatiluwih. Pengelola berharap kunjungan wisatawan akan lebih meningkat. Terlebih Jatiluwih akan menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi delegasi Forum Air Dunia World Water Forum yang akan berlangsung pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.